Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Purwanto di channel kesayangan saya, channel penggemar bonsai dan tanaman hias Indonesia. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya dan selalu diberikan rezeki, kesehatan. Semoga apa yang kita akan lakukan selalu bermanfaat buat kita semua. Amin. Nah, untuk video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya saya akan membuat rangkaian batu-batu kecil, batu-batu karang seperti ini yang kemarin di channel saya sebelumnya, bagaimana kita mencari batu karang di alamnya ya. Nah, kemudian sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana supaya batu karang ini bisa menjadi batu yang cantik yang untuk bisa ditanemin pohon bonsai. Nah, salah satu yang sudah jadi itu salah satunya sana mungkin bisa itu yang beberapa yang sudah jadi ya. Dan ini yang baru tahap awal nih, cuman belum kuat karena baru kita pakai lem batu saja. Nah, setelah lem batu nanti kita akan lapisin dengan lem epoxy. Nah, bagaimana saya merangkai batu-batu ini yang kecil-kecil, dan ini saya juga punya batu yang besar tapi ini sudah bagus sebenarnya. Cuman kalau untuk berdiri begini masih kurang bagus ya, kurang kokoh ya. Biar bisa jadi kokoh, saya akan tambahin dengan batu-batu kecil yang seperti ini ya. Kita banyak ini sudah saya siapkan ya. Nah, terus bagaimana saya melakukan ini dan supaya bisa juga menjadi inspirasi, barangkali ada teman-teman yang punya batu tapi nggak bisa berdiri misalnya atau kurang bagus, kita juga bisa tempel ya dengan lem batu, dan setelah kita bentuk sesuai dengan keinginan baru kita bisa tanemin pohon yang kita punya ya. Untuk apa keseruannya, bagaimana caranya, ikutin terus video saya sampai selesai. Nah, untuk pertama kita akan batu yang ada ya kita akan serasikan. Jadi memang belum ada pakemnya ya. Jadi kita serasikan aja. Kira-kira batu akan model bagaimana biar kelihatan tetap natural seperti di alam. Kita mungkin bisa tempel-tempel gini. Jadi kalau kurang pas bisa kita ganti dengan batu yang lain, atau mungkin angle-nya yang nggak pas juga bisa diputar-putar. Orang ini batu ya. Jadi banyak sisi-sisi yang mungkin secara alami, jadi bukan karena perencanaan kita, jadi kita yang harus ngepasin di sini. Kalau kiranya sudah pas, baru kita lem. Mungkin dulu begini. Jadi kita harus pas-pasin dulu. Ya, itu salah satu kecelakaan. Nah, kalau sudah pas, baru bisa tempel. Kalau pakai yang kecil dulu mungkin kurang pas. Ini juga begini. Nah, ini kayaknya udah pas. Sambil dipegangin ya, karena ini masih belum kuat juga, perlu ditambahkan lagi nanti di sini. Kita bisa lem dulu. Nah, ini saya lupa pas. Nah, untuk merekatkan kita biasanya kita basahin dulu dengan lem gini. Terus kita bisa menggunakan lem batu ya ini. Nah, terus kita taburin dengan apa namanya pasir, tangan kiri jadi susah.
Sebelum kita tambah lagi, pastikan dia merekat dulu sementara, untuk megang dulu sementara. Ini kuat ya. Kalau ini berat nih batunya. Kita juga bisa tambahkan dengan apa namanya, bekas rokok nih, gabus rokok. Ini kita tes dengan batu. Lagi supaya dia kokoh, kita bikin fondasi dulu ini ceritanya. Kita bikin fondasi dulu sambil kita lihat possibility-nya apa, kemungkinannya lebih bagus gimana gitu kan. Ini diganjil belum dilem tapi dapat karena dia nyangga. Sambil kita lepas. Kalau pertama mungkin agak susah, ini sekarang udah nggak perlu megang. Dan usahakan kalau untuk buat fondasi di bawah itu harus kuat dulu, kokoh ya. Karena kalau kita pasang di atas biar tidak jatuh nanti. Nah, untuk bentuk batunya mau di model gimana itu ya, pertama tergantung dari batu itu sendiri, kedua dari ukuran batu. Nah, terus ketiganya yang pengaruh juga adalah imajinasi kita. Jadi maunya yang meruncing tinggi atau model kayak tebing atau model apa. Jadi masing-masing orang pasti berbeda. Intinya saya sharing di sini hanya untuk apa namanya, biar para penggemar bonsai terutama para pemula itu tahu bagaimana cara merekatkannya, teorinya bagaimana. Nah, sehingga nanti pada waktu praktek tahu harus gimana caranya. Nah, kalau soal bentuk masing-masing orang pasti akan berbeda. Saya aja membuat beberapa kali nggak akan bisa sama, nggak akan pernah bisa sama, karena ini benar-benar batu alam, kita ngikutin aja. Jadi kita ngikutin saja adanya alam, batunya seperti apa ya kita tumbuk-tumbuk aja. Intinya supaya kuat gimana, supaya bisa untuk ditanemin pohon nantinya gitu. Dan kuat ya, pastikan kuat. Nah, ini sudah berdiri ya, jadi tanamannya bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini nih penggarungannya. Nah, ini sudah ada kakinya di sini. Nah, ini kan masih goyang di sini. Nah, mungkin kita cari batu yang kecil. Kita bisa juga manfaatkan batu kecil seperti ini untuk ganjel di sini, atau kasih hiasan biar kelihatan kokoh yang lebih besar, itu juga bisa. Nah, seperti ini misalnya. Ini juga bisa dimanfaatkan.
Nah, perlu pemirsa ketahui juga, di sini ada penampakan warna yang berbeda ya barangkali di sini tuh. Kenapa berbeda? Nah, pada dasarnya batu ini sama, cuman ini adalah lumut-lumut yang kering karena itu di permukaan. Jadi kalau batu karang tidur, ini posisinya berarti ini yang masuk ke tanah. Ini yang kita gali, yang kita junggil ya. Jadi ini yang masuk ke tanah, bentuknya seperti ini. Tapi ini, permukaan ini adalah lumut-lumut yang sudah kering. Jadi seperti ini warnanya. Kalau digosok, disikat, bisa juga putih bersih seperti ini. Kalau kita mau bersihin, itu juga bisa. Atau kalau mau untuk mengkamul kepala sewarna, kita bisa juga tambahkan di sini ornamen lagi, misalnya di sini misalnya. Atau kita akan tambahkan tempat supaya untuk memudahkan tanaman nanti kita tanam misalnya seperti ini bisa juga, atau seperti ini untuk menutup aja celah ini, itu juga bisa. Kita tinggal tempel saja. Nah seperti ini kan sudah menyamarkan warna, bisa terus sampai seperti ini saja. Ditambahin lagi karena biar seimbang antara sini sama sini, beratnya biar seimbang. Kalau ini berat besar, ini lebih besar. Kita lihat lagi, kalau masih ada yang kurang kita tambahkan, tapi saya rasa ini sudah cukup lah. Ini lubang-lubangnya masih ada. Jadi ini yang sudah disambung-sambung nih. Nah ini adalah lem sementara. Nah setelah kita mendapatkan bentuk seperti ini, ya, ini jelas yang kita lakukan lem ini adalah hanya untuk merekatkan sementara. Tetapi untuk lem yang permanen yang lebih kuat, mungkin hampir setara dengan semen lah ya, tapi ini lebih mudah. Nah, kita menggunakan epoxy ya, jadi bisa merek apa saja, yang penting epoxy ya. Epoxy itu campuran dua warna, ada yang putih dan kuning ya. Yang kuning, ini yang putih. Oh ya, ini mungkin bertanya-tanya pemirsa, ini pasir halus ya, pasir bangunan yang sudah halus yang kita ayak ya. Nah kemudian ini dimasukin sini, nah, cukup. Nah, banyak-banyak.
Kita tutup biar menjaga tetap awet ya. Dan ini yang kuning dengan takaran 1:1 ya, 1:1. Nah, dan kita usahakan juga selalu rapi, kita bersihkan. Setelah kita pakai kita tutup langsung, dan kita bisa simpan, bisa pakai untuk yang lain. Setelah ini kita aduk sampai warnanya putih. Warna akan berubah jadi putih kayak susu sampai merata, benar-benar rata. Ya pastikan udah rata, udah putih semua, tidak ada yang ketinggalan ya ini. Nah kemudian kalau dilem seperti ini akan boros dan akan memakan lem yang banyak. Kita manfaatkan pasir halus. Nah kita masukin saja, taburkan di atasnya dikit-dikit, kita aduk lagi, akan berubah warnanya hitam seperti pasirnya. Tapi bentuknya lunak-lunak lembek gitu ya, seperti kita bikin adonan lah, adonan kue. Ini warnanya jadi hitam pekat. Sampai ini kurang, kita tambahkan sampai agak kenyal. Ini jadinya seperti ini, sampai kita seperti ini. Nah, baru kita lengketkan ke sambungan-sambungan batu itu, jadi akan sangat kuat ya. Nah setelah itu kemudian jangan lupa kita juga harus siapkan air ya. Ini air yang untuk tangan aja, karena dia kalau pada waktu kita mau megang ini untuk ngelem itu kita pakai air, dia akan nggak lengket di tangan. Tapi kalau kita nggak pakai air, dia akan lengket di tangan. Nah cara makainya seperti ini, sama dengan lem-lem biasa. Jadi kita ini bulet-buletin gini, bulet-buletin gini. Mana sambungan yang tadi kita batu dengan satu dengan yang lain, kita lengketkan gini bekas sambungannya tadi. Jangan lupa air untuk meratakan dulu. Air bukan untuk di ini ya, untuk tangan saja. Dan ini seperti itu. Ini sambungannya. Kemudian sambungan yang lain juga. Yang rongganya lebar-lebar bisa dikas. Ini nanti kalau udah kering, udah 1 hari aja, besok sudah bisa dipakai karena sudah keras sekali seperti batunya.
Halo. Nah, ternyata saya punya pemirsa kecil nih lagi memperhatikan mau belajar bikin batu. Ngantuk ya? Ada yang ngantuk? Nah ini nanti belajar bikin ini ya, bonsai ya. Halo Rama. Rama inilah apa namanya bintang tamu kita hari ini. Rama ya. Rama jadi bintang tamu Rama. Nah, usahakan semua yang pertemuan antara batu yang satu dengan yang lain semua dikasih lem ya, kasih lem ini ya, lem epoxy ini ya, yang campuran dengan pasir. Karena itu juga akan mempengaruhi kekuatan ya dari batu itu sendiri. Setiap pertemuan kita lem semua, apalagi terutama bagian bawah karena itu pondasi yang nanti akan menopang bagian atas. Terus kuat. Nah, demikian ini sudah jadi yang batu-batu yang sudah kita rekatkan antara ini ada beberapa batu ya, ini yang besar satu ya, 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 batu tambahan yang kecil-kecil yang saya bilang adalah ini adalah ada manfaatnya, yaitu untuk dirangkai lagi untuk menjadi batu karang yang lumayan bagus untuk nanti kita tanemin pohon bonsai di sini. Nah ini seperti ini, alam ini lubangnya besar-besar, jadi terus kita tambah juga ada lubang di sini juga, kita nanti bisa kasih media ya, media yang saya pakai biasanya moss, kita tanam di sini. Nah kalau untuk model begini kita bisa juga tanemin 1 pohon atau 2 pohon. Kalau yang kecil-kecil bisa banyak pohon di sini, bisa ke sini. Nah contoh yang lain ini mungkin itu yang bisa saya share hari ini. Jadi ini yang lain. Nah ini nanti juga kita kasih lem ini. Tapi saya yakin pemirsa sudah paham maksud saya. Jadi lem pertama, tahap pertama itu lem batu, lem G, karena dia cepat kering. Itu hanya untuk merekatkan dan untuk memegang biar pada waktu kita lem tidak goyang. Ya, terus kemudian untuk menguatkan kita kasih lagi epoxy. Ya, jadi semua sambungan kita sambung dengan epoxy. Jadi dia kalau sudah kering, biasanya paling tidak 1 hari dia sudah keras sekali. Ya, terus kemudian beberapa hasil yang sudah kering ya, ini contohnya, ini ada yang tinggi sekali. Nah ini bisa langsung dilihat di sini, langsung ke sini. Nah ini contoh batu yang sudah saya rangkai sudah 1 malam. Ini tadi malam nih, ini tadi malam ya, tadi malam nih. Nah ini sudah pesanan ya, jadi ini sudah ada yang punya nih. Nah ini lubangnya bisa dilihat, ini lubangnya untuk nanam di sini bisa. Nah ini lubangnya di sini. Nah, ini ada sekitar lebih dari sekitar 20 batu kecil ya. Ini rangkaian batu-batu kecil. Nah, kita buat pot seperti ini atau batu, tapi kita semi pot ya. Jadi kita bisa tanam di atasnya sini tanaman. Ya. Dan kita juga buat yang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ini. Nah, ini hasil juga sama. Ini bisa dia untuk bonsai yang slanting ya, atau cascade, bagus nih. Ini udah rangkaian juga. Ini udah 1 malam. Ya, jadi demikianlah sharing saya hari ini.
Jadi untuk saya sudah mengumpulkan batu-batu karang ini kemarin dari ladang-ladang para petani yang membuka lahan, kemudian batunya kita manfaatkan. Apalagi di situasi yang sekarang ini, apapun bisa kita lakukan selama itu positif. Dan saya sengaja untuk sharing supaya bagi para penggemar atau bagi para penghobi bisa melakukan sesuatu dari apa yang ada di sekitar kita, ya. Semoga ada manfaat. Terus ikuti channel-channel saya berikutnya, karena nanti saya juga akan buat bagaimana dari batu karang ini akan saya tanamin pohon. Terus kemudian yang sudah jadi, kita juga akan lakukan itu semua. Kita akan share semuanya kepada para pemirsa. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel-channel saya selanjutnya. Terima kasih.